ke pertemuan kedua, pembahasan mengenai konsep tata kelola dan proses akuntansi manajemen sektor publik. Nanti diharapkan dari pertemuan hari ini kalian akan memahami tentang tata kelola dan proses akuntansinya, meliputi prinsip tata kelola organisasi sektor publik, konsep akuntansi manajemen sektor publik, dan juga perencanaan serta pengendalian manajerial dalam sektor publik. Nah, secara garis besar, akuntansi dalam organisasi sektor publik itu dibagi menjadi 3 ini ya. Pertama, akuntansi manajemen, yang kedua akuntansi keuangan, dan yang ketiga adalah audit sektor publik. Untuk akuntansi manajemen memiliki peran yang strategis dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Untuk tantangan organisasi sektor publik yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan respon strategis dari akuntansi manajemen sektor publik. Jadi sektor manajemen akuntansi ini nggak hanya di keuangan ya, dia nanti cakupannya akan lebih luas, lebih kompleks, lebih rinci, lebih detail gitu ya. Kemudian kalau financial accounting ya tentu nanti di keuangan gitu ya. Kalau untuk audit sektor publik nanti fokusnya kepada pemeriksaan laporan keuangan atau laporan kinerja. Nah, audit sektor publik ini akan kita bahas. Oh ya, silahkan Eva. Akan kita bahas pada pertemuan yang nanti ya, lebih mendalam gitu. Nanti pertemuan hari ini kita fokusnya di manajemen accounting dan financial accounting. Nah, yang pertama adalah manajemen accounting. Sebelum kita memahami definisinya, kita bisa bedain dulu ya antara manajemen, tata kelola, dan administrasi. Mungkin sepertinya 3 hal tersebut sama ya, namun artinya atau tujuannya juga berbeda. Untuk manajemen terkait dengan achieving, jadi pencapaian, upaya manajer dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan target dalam sebuah organisasi melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi personil, infrastruktur, dan pembiayaan secara efektif dan efisien. Nah ya, jangan lupa ya dengan konsep value for money ya, semua harus dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen ini adalah upaya dari manajer untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya ya, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dari personil, sumber daya infrastruktur, dan juga anggaran ya, pembiayaannya, alokasinya gitu. Jadi terdapat fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan manajer dalam upaya mencapai visi, misi, silahkan Vito. Visi, misi, tujuan, dan organisasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengendalian. Dalam konteks untuk mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi, diperlukan strategi. Kemudian untuk mempengaruhi orang-orang dalam organisasi agar mereka mau melaksanakan strategi manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, maka manajer juga harus menggunakan mekanisme pengendalian manajemen yang terdiri atas struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen gitu. Jadi perencanaan tanpa pengendalian, tanpa controlling itu juga nggak bisa sejalan ya, nggak bisa tercapai. Jadi pada awal kita sudah menetapkan suatu tujuan, suatu visi, misi, dan sasaran, maka harus diiringi dengan pengendalian atas sudah berjalan belum sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Proses pengendalian manajemen ini meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan anggaran, implementasi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, yang kedua adalah governance atau tata kelola. Tata kelola ini merupakan konsep pengelolaan organisasi dalam lingkup yang luas
tidak seperti manajemen yang berfokus pada internal organisasi saja gitu. Jadi di dalam governance tuh ada manajemen gitu ya. Jadi pertama ada manajemen, lalu ada governance gitu. Governance lebih luas daripada cakupannya daripada si manajemen. Nah, manajemen tuh manajerial ya, biasanya ada head of manager gitu, terus mengendalikan staff-staff atau bawah-bawahnya gitu ya. Governance melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan, accountable, responsif, efisien dan efektif serta berkinerja tinggi. Contohnya adalah tata kelola dalam organisasi sektor publik, pelaksanaan good corporate governance ya. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, misalkan dibentuk komisaris independen dan komite audit yang berperan dalam mengontrol direksi gitu. Jadi ada badan komite yang dibentuk oleh organisasi sektor publik yang menjalankan fungsi tata kelola tersebut untuk mencapai good corporate governance. Begitu. Dalam sektor publik, upaya pelaksanaan good public governance selain terdapat lembaga eksekutif dan legislatif, serta yudikatif, dibentuk juga lembaga advokasi publik, pemantau, dan pemeriksa eksternal. Misal ya ada KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak, gitu. Dalam hal ini, masyarakat juga bisa dilibatkan dalam pengawasan dan pemantauan organisasi, misalkan melalui lembaga ombudsman swasta atau lembaga pemantau korupsi, lembaga pemantau polisi, lembaga perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jadi juga ada peran masyarakat ya di dalam pembentukan tata kelola yang baik ini gitu. Nggak hanya di dalam manajemen ya cuma pegawai yang ada di satu lingkup manajerial saja gitu ya. Selain berbeda dengan governance, manajemen publik juga memiliki pengertian dan konsep yang berbeda dengan administrasi publik. Nah, ini yang ketiga ya, administrasi. Manajemen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan administrasi, tetapi lebih sempit dibandingkan governance. Jadi, manajemen memiliki cakupan yang lebih luas dari administrasi, namun lebih sempit. Jadi, kalau diurutin, ya ada administrasi, atasnya ada manajemen, atasnya lagi tata kelola gitu ya, governance ya. Lingkupnya tuh akan lebih kecil sih administrasi ini, paling kecil. Manajemen mencakup fungsi-fungsi yang luas antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, koordinasi, staffing, motivasi, dan pembuatan keputusan. Sementara untuk administrasi hanya terbatas pada pengorganisasian, organizing, task execution, pelaksanaan tugas, sistem dan prosedur operasional serta peraturan-peraturan gitu. Jadi ingat tadi ya, administrasi, manajemen, baru governance. Administrasi publik berorientasi pada pemenuhan tujuan jangka pendek. Nah, ini juga yang membedakan ya, yaitu kelancaran tugas sehari-hari dalam tata tertib administrasi gitu ya, pekerjaan administratif lah gitu. Sedangkan manajerialisme, manajemen itu ya lebih berorientasi jangka panjang, tidak sekedar terselesaikannya tugas-tugas jangka pendek, tetapi juga pencapaian visi, misi, organisasi yang bersifat jangka panjang. Gitu, kira-kira bisa dipahami ya sampai sini. Sebelum masuk ke definisi manajemen accounting, kita bedakan jadi manajemen, governance, tata kelola, dan administrasi. Oke, masuk kepada definisi ya. Definisi dari manajemen accounting adalah suatu profesi yang involve gitu ya di dalam manajemen untuk pengambilan keputusan, untuk perencanaan dan kinerja manajemen sistem gitu, serta provide menyediakan jasa financial reporting, laporan keuangan yang kompatibel gitu ya untuk mengontrol. Oh iya, Haidar terlambat kenapa?
sinyalnya susah ya, Nak. Nak lagi udah kayak anak sendiri ya. Ya udah nanti saya kasih link ya buat soalnya. Setelah kelas atau ya nanti ya WhatsApp sama saya aja. Jadi definisi akuntansi manajemen tahun 2008 ini lebih luas karena dalam perkembangannya tidak lagi berorientasi transaksi dan kepatuhan sebagaimana yang tercermin dari definisi yang sebelum-sebelumnya ya. Tetapi dari itu akuntansi manajemen ini ya udah dijelasin ya sebuah profesi yang menjadi partner strategis manajemen dalam pembuatan keputusan manajemen, memfasilitasi perencanaan dan sistem manajemen kinerja, pemberian jasa keahlian dalam pelaporan keuangan, dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi organisasi gitu ya. Jadi udah kebayang ya, sepertinya akan lebih luas cakupannya daripada financial accounting ya, hanya berkutat di laporan keuangan dan mungkin forecast untuk masa depan. Kemudian peran akuntan manajemen tidak lagi sebatas memberi informasi, namun juga menjadi partner bisnis strategi bagi manajemen dalam melaksanakan manajemen kinerja operasi, perencanaan, penganggaran, proses tata kelola, dan manajemen resiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta manajemen biaya untuk membantu organisasi lebih kompetitif dan lebih sukses untuk mencapai tujuan, visi, misi yang diinginkan, yang akan dicapai. Ya, silakan Arik. Tuh, udah ya kepegang ya. Jadi definisi manajemen accounting sendiri ya hanya di laporan keuangan ya, dia juga membantu sebuah profesi yang membantu sebagai partner bisnis gitu ya untuk perencanaan manajemen. Nah, kemudian lalu bedanya apa ya antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan gitu. Kita bisa lihat dari yang pertama pengguna informasi. Kalau manajemen accounting ya fokusnya internal ya untuk manajerial saja. Pihak internal misalkan ya manajemen, dewan komisaris, karyawan gitu. Sedangkan akuntansi keuangan itu fokusnya pada memberi informasi untuk pihak eksternal misalkan investor, kreditor, pemerintah, partner organisasi serta masyarakat gitu. Jadi fokusnya sudah berbeda ya untuk dari segi pengguna informasinya. Kemudian yang kedua ada keterikatan dengan regulasi akuntansi. Nah, akuntansi manajemen ini tidak wajib mengikuti standar akuntansi ya. Karena mereka punya ininya sendiri ya, manajerialnya ya, biasanya fleksibel tergantung tujuan dan bisnis perusahaan organisasi sektor publik tersebut gitu ya. Sedangkan akuntansi keuangan itu harus wajib menggunakan prinsip akuntansi berterima umum dan standar akuntansi yang berlaku gitu. Kemudian dari jenis informasinya untuk manajemen accounting dia memberikan informasi keuangan dan non keuangan. Mungkin informasi tersebut bersifat subjektif. Akuntansi keuangan memberikan informasi keuangan secara objektif. Jadi sebisa mungkin unsur subjektivitas dalam akuntansi keuangan tersebut diminimalkan ya, nggak boleh ada pengaruh subjektif ya dalam unsur pelaporan keuangan gitu. Kemudian dari time orientation, orientasi waktu untuk akuntansi manajemen itu dia future. Jadi lebih ke perencanaan dan pengendalian ya, dia lebih prospektif. Sedangkan akuntansi keuangan dia akan fokus kepada transaksi masa lalu ya. Jadi kalau misal kita laporan keuangan periode 2022 Desember nanti gitu ya, ya yang akan kita cari informasi, kita gali, kita laporkan, kita sajikan ya transaksi yang sudah berlalu ya dari bulan Januari sampai Desember 2022. Nggak bisa yang masa depan ya, susah kecuali memang masih dalam
pembuatan penganggaran gitu. Kemudian dari tingkat agregasi, kalau di akuntansi manajemen memberikan informasi yang sangat detail. Jadi dia rinci, bukan hanya organisasi keseluruhan, tetapi hingga unit kerja gitu. Sedangkan kalau akuntansi keuangan memberikan informasi secara agregat atau global organisasi yang bersifat ringkas ya poin-poinnya. Kemudian dari keluasaan, skup cakupannya, akuntansi manajemen lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti tentang ekonomi manajerial, kemudian teknik industri, sistem informasi, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Sedangkan di financial accounting dia akan lebih sempit ya cakupannya. Itu masih aman ya sampai sini ya. Bisa dipahami ya. Kemudian masuk ke dalam proses perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik. Jadi perencanaan dan pengendalian merupakan dua aspek yang terpenting ya dan tidak bisa dipisahkan yang harus dilakukan manajer dalam menjalankan organisasi. Perencanaan mencakup merencanakan tugas, merencanakan tujuan, sasaran, target, kinerja, strategi, proker, program kerja, kegiatan, dan anggaran. Sedangkan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi, program, kegiatan, dan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan, sasaran, serta target. Jadi planning dan kontrol ini berjalan beriringan ya. Ya kita udah punya planning, harus tetap kita kontrol, inline nggak gitu sama planning yang sudah kita susun. Kita bisa achieve nggak untuk goals-nya nanti bagaimana gitu ya. Kemudian dimulai dari yang pertama perumusan strategi, kemudian perencanaan strategik, lalu ada penyusunan program kerja, budgeting, anggaran, kemudian implementasi, lalu pelaporan kinerja, kemudian evaluasi kinerja, yang terakhir adalah umpan balik. Habis umpan balik, balik lagi ya ke perumusan strategi dan seterusnya. Untuk perumusan strategi merupakan tahap pertama dan utama dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Tahap perumusan strategi merupakan tahap yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena kesalahan perencanaan akan berakibat pada kesalahan tahap implementasi dan kegagalan organisasi gitu ya. Jadi di awal itu saat menentukan bagaimana organisasi sektor publik tersebut akan berjalan ya, achieve atas goal yang dituju atau tidak gitu ya. Perencanaan yang sudah disusun di awal tersebut sangat penting dan menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Hal utamanya yaitu setelah tujuan dan sasaran jelas, maka dirumuskan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Hasil perumusan strategi berupa penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi organisasi. Nah, untuk membantu perumusan strategi dapat menggunakan analisis SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian bisa dengan analisis PESTEL, Political, Economy, Social, Technology, Environment, dan Law. Kemudian Anda bisa dengan teknik balance scorecard, biasanya di mata kuliah manajemen nih ya, sudah belajar ya garis besarnya. Contoh pelaksanaan perumusan strategi dalam organisasi sektor publik adalah RPJP atau pembuatan rencana pembangunan jangka panjang untuk nasional dan daerah gitu ya. Bisa tuh diakses nanti. Pengen cari RPJP untuk daerah mana atau untuk nasional ya, Jakarta. Itu. Masuk ke proses yang kedua, yaitu perencanaan strategi. Rencana strategik di sini digunakan biasanya untuk jangka waktu 3-5 tahun sebagai penjabaran dari perumusan strategi yang berjangka panjang. Jadi ya dia akan berkelanjutan ya prosesnya ya. Setelah perencanaan, kemudian penyusunan visi misi, lalu yang kedua ini adalah perencanaan strategi. Apa yang akan dilakukan
perumusan strategi untuk jangka panjangnya apa gitu ya. Hasil dari perumusan strategi ini sifatnya masih global karena dia akan masih jangka panjang, akan kualitatif dan masih abstrak dan belum terukur secara rinci. Sehingga perlu dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur dalam bentuk perencanaan strategik. Beberapa literatur menyebutkan perencanaan strategik disebut dengan RENSTRA, rencana strategi. Perencanaan strategi merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program baru. Perencanaan strategi berisi penjabaran strategi dalam bentuk rencana aksi atau action plan berupa program kerja yang disertai target kinerja yang terukur. Kemudian perencanaan strategi dalam sektor publik, khususnya perusahaan milik negara, misalkan berupa Renstra, corporate planning, atau business planning gitu. Sedangkan pada lingkungan pemerintah, misalkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, tadi kalau misalkan perumusan strategi, kita contohnya RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang. Kalau perencanaan strategik ini sudah jangka menengah gitu. Masuk kepada proses selanjutnya yaitu penyusunan program kerja dan kegiatan. Perencanaan strategik merupakan perencanaan jangka menengah, kemudian dijabarkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek tahunan. Jadi dia lebih sempit lagi ya. Hasil perencanaan strategi berupa program kerja dan target kinerja harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas yang lebih konkret dan operasional. Nah, tadi kan bedanya Renstra masih secara global, secara umum masih abstrak. Kalau di proker ini sudah mulai jelas gitu. Oh, bilangnya kita beberapa institusi menamakan kegiatan penyusunan program kerja dan kegiatan dengan istilah renov atau rencana operasional gitu. Tadi Renstra, sekarang renov. Di lingkungan pemerintah, kegiatan ini dituangkan dalam bentuk penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP untuk level pemerintah pusat, sedangkan untuk Satker atau kementerian atau lembaga disebut dengan penyusunan rencana kerja atau renja. Itu rencana kerja. Kemudian ke budgeting, penganggaran, perencanaan operasional merupakan bentuk kerja dan kegiatan yang perlu didukung dengan anggaran. Sebab tanpa anggaran maka strategi, program kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan ya. Input utama ya, input primer yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah anggaran. Adanya biaya. Tanpa ada anggaran ya nggak bisa jalan ya semua perencanaan dan pencapaian visi misi tersebut. Tugas organisator publik adalah bagaimana mengelola si anggaran tersebut secara maksimal dengan belanja hemat dan cermat untuk menghasilkan output jangka panjang yang efektif dan efisien. Lalu, tanpa anggaran maka strategi, program kerja, dan kegiatan yang disusun tidak akan berjalan. Sementara itu, dalam perencanaan anggaran sudah berisi rincian kebutuhan tentang tenaga kerja, sumber daya manusianya, sumber daya bahan baku, misal bahan baku, bahan penolong, barang modal, beserta biaya per unit dari masing-masing komponen untuk setiap program kerja dan kegiatan. Masuk kepada yang kelima, yaitu implementasi. Implementasi, pengendalian, dan pengukuran kinerja ya. Kita bablas aja nih penjelasannya. Setelah anggaran ditetapkan, maka tahap berikutnya adalah implementasi strategi, program kerja, kegiatan, dan anggaran yang telah disusun. Selama tahap implementasi, manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, bagian akuntansi melakukan pencatatan atas pelaksanaan anggaran berupa realisasi pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi di dalam sistem keuangan.
Pada tahap implementasi sampai pengukuran kinerja ini ya, manajer harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat capaian hasil program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target kinerja yang direncanakan. Gitu ya. Jadi ya harus tetap setelah diimplementasi harus dikendalikan ya, harus diawasi dan diukur kinerja. Nah, sudah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan pada awal atau belum begitu. Kemudian masuk ke pelaporan evaluasi kinerja dan umpan balik. Setelah program kerja, kegiatan dan anggaran selesai dilaksanakan, pada saat yang bersamaan juga dilakukan pencatatan keuangan dan pengaturan pengukuran kinerja. Maka tahap berikutnya adalah penyusunan laporan. Laporan ini meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan keuangan dan laporan kinerja sangat penting untuk bahan analisis dan evaluasi kinerja baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi dari hasil evaluasi tersebut, manajer dapat memberikan umpan balik ya, ada feedback gitu untuk perbaikan kinerja di masa depan, yaitu apakah perlu merevisi tujuan atau perlu merevisi rencana strategik atau rencana operasional atau dari revisi anggaran ataukah perlu perbaikan sistem dan metode implementasi gitu. Jadi setelah semua berjalan, manajer ya harus memberikan feedback tersebut ya biar ada yang harus dievaluasi salahnya tuh di mana sih, kurang maksimalnya tuh di mana ya, apakah dari perencanaan awal atau renstra atau renja atau renov gitu ya. Poin-poinnya tuh harus diketahui biar jelas ya yang harus dikoreksi yang bagian mana. Kemudian laporan kinerja organisasi memiliki dua manfaat, yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Kalau pihak internal digunakan sebagai pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Kemudian bagi pihak eksternal, laporan kinerja berfungsi sebagai alat untuk menilai akuntabilitas kinerja organisasi. Jadi dua ya fungsinya. Laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program. Pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan revisi anggaran program. Jika evaluasi program menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan tidak efektif, maka manajer perlu mengkaji ulang terhadap strategi yang mencapai tujuan atau bahkan merevisi tujuan. Apabila berdasarkan penilaian kinerja ternyata dinyatakan organisasi belum berhasil mencapai tujuan, ya harus dinilai kembali ya apakah misi, visi, tujuan tersebut dan sasaran yang ditetapkan itu perlu dilakukan penetapan ulang atau perumusan strategi organisasi atau perencanaan operasional, anggaran dan implementasinya gitu. Jadi ya rencana untuk masa depan gitu. Ada yang pengen ditanya sampai sini? Masih aman? Bisa mengikuti dengan baik ya, si gampang. Kemudian masuk ke peran akuntansi manajemen sektor publik. Nah, ini banyak nih nanti peran akuntansi manajemen ternyata penting ya dalam sektor publik dan peranannya tuh banyak gitu. Ada berapa nanti 12. Yang pertama adalah pemberian informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Itu tadi ya. Pemberian informasi, provide of information for planning and control. Jadi akuntan manajemen berperan dalam pemberian informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada manajer untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Produk utama akuntansi adalah informasi ya. Akuntansi manajemen berfungsi mengolah data menjadi informasi yang bernilai dan siap pakai untuk bahan pembuatan keputusan manajerial. Manajer selalu dihadapkan pada berbagai persoalan organisasi dan pada saat yang sama mereka harus membuat keputusan sebagai solusi masalah.
Selain itu, manajer harus membuat perencanaan tindakan manajemen ke depan yang lebih baik berupa strateginya, taktiknya, dan program kerja yang baru. Manajer juga harus melakukan pengendalian untuk memastikan apakah organisasi berjalan pada jalur yang benar menuju tujuan, sasaran, target yang telah direncanakan, apakah strategi atau program kerja, kegiatan, dan anggaran itu telah dijalankan secara efektif dan efisien gitu. Semua aktivitas manajer tersebut membutuhkan dukungan informasi yang akurat, relevan, andal, dan berkualitas agar keputusan yang dibuat tepat dan berkualitas. Gitu ya. Jelas untuk memberi informasi, tujuan untuk planning, perencanaan, dan pengawasan, pengendalian. Kemudian yang kedua, become a strategic partner, menjadi partner manager dalam kinerja manajemen untuk melaksanakan manajemen kinerja organisasi. Manajemen bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara luas, tidak hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja non-keuangan seperti kinerja program, kinerja manajerial, dan kinerja karyawan. Untuk mencapai kinerja yang tinggi, manajer menggunakan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja tersebut meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan kinerja, tahap pelaksanaan kinerja, tahap pelaporan kinerja, review kinerja dan audit kinerja, dan yang terakhir tahap follow up atau perbaikan kinerja. Setiap tahapan tersebut, akuntan manajemen berperan sebagai mitra strategis manajer yang selalu menyediakan informasi dan memberikan saran-saran berupa alternatif tindakan dan kebijakan kepada manajer. Akuntan manajemen akan selalu mendampingi manajer dalam setiap kegiatan dan pembuatan keputusan penting organisasi gitu ya. Jadi kalau akuntan manajemen ya tugasnya banyak ya, cakupannya banyak. Dia bertugas untuk mendampingi manajer dalam setiap pembuatan keputusan penting gitu. Kalau orang akuntan di bidang finance ya dia fokusnya penyelesaian laporan keuangan ya periode berjalan gitu. Jadi bisa ya diambil perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah terlibat dalam perencanaan strategi organisasi. Perencanaan strategi tadi sudah dibahas ya kurang lebihnya. Renstra kemudian dijabarkan dalam Renop, rencana operasional. Kemudian Renop dijabarkan lagi dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA. Rencana strategi merupakan rencana jangka panjang organisasi, biasanya 5 tahun atau lebih. Sedangkan rencana operasional merupakan jangka menengah untuk 1-5 tahun. Sedangkan RKA atau rencana kerja dan anggaran jangka pendek untuk 1 tahun. Pada tahap perencanaan strategi, manajemen membuat alternatif strategi dan program kerja beserta target kinerja. Kemudian peran akuntan manajemen dalam perencanaan strategik adalah membantu dalam melakukan pemetaan strategi atau membuat roadmap organisasi. Selain itu, akuntan manajemen juga memberikan informasi untuk menentukan kebutuhan biaya program dan penentuan plafon anggaran. Ya, kebutuhan tentang manajerial, ya kebutuhan tentang keuangan gitu ya cakupannya si akuntan manajemen ini ya. Mungkin ada yang pengen tertarik nanti jadi akuntan manajemen di sektor publik ya. Karena challenging ya, banyak ya cakupan pekerjaannya nih ya. Kemudian budgeting. Budgeting atau penganggaran ini sangat penting pada saat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban maupun ketika evaluasi anggaran. Karena dia jadi kunci utama ya melakukan segala kegiatan ya pasti dari si anggaran ini berapa banyak sumber daya yang bisa kita gunakan, alokasinya kemana saja gitu. Dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi ya akan kita compare ya aktual budget
aktual versus budgetnya bagaimana gitu. Oh, ternyata kita ada kelebihan di pengeluaran apa itu bisa jadi evaluasi untuk penganggaran periode berikutnya. Kemudian pada saat perencanaan anggaran, akuntan manajemen terlibat dalam menyiapkan anggaran. Anggaran berisi rencana keuangan jangka pendek yang sifatnya rinci dan detail tentang pos-pos anggaran beserta estimasi dan target kinerjanya. Penyusunan anggaran meliputi yang pertama, anggaran operasional. Ada ini lagi ya, ada subbabnya lagi ya, dari anggaran operasional dibagi lagi menjadi anggaran pendapatan, menjadi anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Kemudian yang kedua ada anggaran modal, yang terakhir adalah anggaran kas. Pada saat implementasi, akuntansi manajemen berperan dalam pencatatan dan pengendalian anggaran agar tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi inefisiensi, salah alokasi, kebocoran anggaran, dan pemborosan anggaran gitu. Jadi ya dalam berjalannya kinerja si sektor publik ini, akuntansi manajemen tetap harus ngawasin ya, ada controlling di situ. Pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban, manajemen juga berperan dalam menyiapkan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran kepada pihak manajemen untuk bahan analisis dan evaluasi. Pada tahap evaluasi, akuntan manajemen berperan penting dalam membantu manajer melakukan analisis kinerja anggaran, misalkan melakukan analisis varians anggaran. Tuh. Masih ya, peran manajemen accounting dalam sektor publik. Yang kelima, pemberian informasi biaya. Organisasi sektor publik membutuhkan informasi biaya untuk menentukan besarnya biaya operasi organisasi atau operation cost, biaya program, cost of program, atau biaya kegiatan, biaya produk, dan biaya pelayanan, serta objek biaya lainnya. Hal itu penting untuk nantinya digunakan dalam menentukan kebutuhan anggaran, memikirkan alternatif sumber pendanaan, serta menetapkan harga. Nah, itu ya tadi biaya juga dibagi menjadi biaya operasi. Yang pertama, biaya operasi ya. Akuntan manajemen membantu memberikan informasi biaya operasi adalah biaya yang terkait dengan pelaksanaan operasional organisasi agar organisasi dapat menjalankan fungsi dan pelayanannya dengan baik dan tidak terganggu. Penentuan besar biaya operasi organisasi ini penting untuk menentukan berapa besar alokasi anggaran. Contohnya adalah pemerintah bersama dengan PT KAI menghitung dengan cermat dan tepat mengenai biaya operasional penyelenggaraan kereta api kelas ekonomi. Hal ini untuk menentukan besarnya subsidi dari pemerintah untuk PT KAI khususnya kereta kelas ekonomi agar PT KAI tidak rugi dan memberikan pelayanan. Itu ya, jadi contoh biaya operasi si PT KAI berkoordinasi dengan organisasi sektor publik ya untuk menghitung biaya operasional yang kelas ekonomi, karena kelas ekonomi ini dapat subsidi dari pemerintah gitu. Jangan sampai yang sudah dianggarkan ternyata lebih besar nanti ya, jadi rugi sih PT KAI dan pemerintah ya. Ternyata subsidi yang sudah dicadangkan, yang sudah dialokasikan nanti harus sejalan dengan penumpang yang akan naik juga. Gitu. Oleh karena itu, untuk menentukan kebutuhan anggaran perlu dihitung secara rinci biaya operasional atas organisasi. Kemudian jenis biaya yang kedua ada biaya program. Biaya program adalah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu program. Misalkan ya, pemerintah memiliki program rakyat seperti PNPM, penanaman modal ya,
bantuan operasional sekolah, dana BOS, masih ingat nggak dana BOS ya, zaman dulu ya. Kemudian ada BLT, bantuan langsung tunai, Jamkesmas, dan lain-lain. Program tersebut perlu dihitung secara rinci tentang biaya-biaya terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan program agar tepat dalam pengalokasian anggaran. Tuh. Kemudian ada biaya kegiatan, contohnya apa nih? Elemen biaya kegiatan terdiri atas belanja pegawai. Oh, ya. Laporan biasanya di laporan keuangan ada ya nanti ya sebutnya belanja pegawai itu maksudnya gaji ya. Kemudian ada belanja barang dan jasa, biaya bahan baku dan penolong serta belanja modal. Tuh. Kemudian untuk biaya produk, organisasi sektor publik dapat menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Jika produk tersebut akan dijual, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya biaya produk sehingga bisa ditentukan dengan tepat harga produk untuk masyarakat. Meskipun produk yang dihasilkan tidak untuk dijual, tetapi diserahkan atau digunakan secara gratis, tetap harus dihitung ya oleh organisasi sektor publik. Karena untuk menentukan kebutuhan anggaran ya, jadi ya walaupun gratis juga tetap harus kita perhitungkan ya, jangan sampai out of budget si organisasi sektor publik tersebut. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas tetapi relatif murah bagi masyarakat. Contohnya PDAM menghasilkan produk air bersih yang dijual ke masyarakat. Dalam hal ini PDAM harus menghitung biaya produk air bersih untuk menentukan harga atau tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Kemudian ada biaya pelayanan. Produk organisasi sektor publik bisa berupa barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud, sedangkan jasa adalah pelayanan publik merupakan produk yang tidak berwujud. Kebanyakan produk organisasi sektor publik merupakan intangible dalam bentuk pelayanan publik, maksudnya jasa ya. Penyediaan pelayanan publik juga membutuhkan tenaga kerja, bahan, barang. Biaya pelayanan dihitung berdasarkan jumlah biaya, tenaga kerja, bahan baku, penolong, serta barang modal yang digunakan untuk memproduksi suatu pelayanan. Akuntansi manajemen dapat berperan dalam menentukan besarnya biaya pelayanan yang nantinya sangat bermanfaat untuk menetapkan harga atau tarif pelayanan serta besaran subsidi yang mungkin diberikan. Itu ya informasi poin 5 aja panjang banget ya Bu ya. Ternyata jenis-jenis biaya banyak ya. Ada biaya apa aja tadi? Mentang-mentang nggak ada di PPT nanti kalian nggak inget lagi. Diperhatiin ya biayanya, ada biaya operasi, biaya program, biaya kegiatan, biaya produk, yang terakhir biaya pelayanan ya. Diharapkan bisa lah ya kasih gambaran garis besarnya tentang perbedaan dari biaya-biaya tersebut. Masuk yang poin 6 sekarang. Poin 6 sekarang ceritanya dia tentang penilaian belum. Manajemen biaya strategik. Manajemen strategic cost management, manajemen biaya strategi. Informasi biaya memiliki peran penting untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi tidak hanya untuk sektor bisnis namun juga sektor sosial dan bahkan sektor publik ya. Jadi biaya itu perannya penting ya untuk seluruh sektor. Manajemen biaya strategik merupakan penggunaan informasi biaya untuk mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan agar memiliki keunggulan yang kompetitif.
Pada umumnya terdapat 3 pilihan strategi yang bersaing, yaitu yang pertama, biayanya murah, produknya unik, dan strateginya fokus. Organisasi sektor publik juga dituntut untuk memiliki keunggulan yang kompetitif dalam penyediaan produk pelayanan publik. Organisasi sektor publik dapat menggunakan strategi low cost, biaya yang murah, yaitu penyediaan pelayanan publik yang murah bagi masyarakat, ataupun strategi fokus, yaitu penyediaan produk pelayanan yang unik, berkualitas tinggi, tetapi juga relatif murah. Biasanya banyak ya subsidi-subsidi dari pemerintah, ya harusnya udah ada alokasi biayanya sendiri. Untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tetapi murah, perlu manajemen biaya strategik di dalam sektor publik. Nah itu ya, memang bisa Bu dengan input serendah-rendahnya untuk menghasilkan output setinggi-tingginya gitu ya. Anggaran kita pepet, kita seminim mungkin menghasilkan output value di depan yang semaksimal mungkin gitu. Makanya kita butuh strategi biaya, manajemen biaya strategi gitu ya. Yang pertama kita harus bisa klasifikasikan biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ada berdasarkan fungsi, ada biaya riset, biaya desain, biaya produksi, biaya pemasaran. Kemudian ada berdasarkan waktu, ada biaya history, biaya sekarang, dan biaya yang dianggarkan. Dari reaksinya ada biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Kemudian berdasarkan hubungan dengan aktivitas ada biaya langsung dan tidak langsung. Berdasarkan pengaruhnya terdapat pembuat keputusan, ada biaya sunk cost ya, yang hilang, biaya relevan, dan biaya opportunity cost. Berdasarkan pengaruhnya terhadap pengendalian manajemen, ada biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali. Kemudian berdasarkan masa manfaat biaya, ada biaya operasi dan biaya modal. Halo, maaf internet saya bermasalah tadi ya. Iya. Tiba-tiba mental. Saya share screen lagi ya sebentar. Begitu ya, terakhir kita bahas yang poin 6 tentang manajemen strategi biaya. Nah, sekarang masuk ke poin yang ke-7, Public Investment Appraisal, penilaian investasi publik. Akuntansi manajemen diperlukan dalam melakukan penilaian investasi publik yang terkait dengan perhitungan dan penentuan kelayakan suatu usulan investasi. Penilai kelayakan investasi pada organisasi sektor publik
relatif lebih rumit dibandingkan sektor bisnis, karena pada organisasi sektor publik tidak memiliki ukuran laba karena sifatnya yang non-profit motif ya, nggak ada cari laba, tidak seperti sektor bisnis yang tujuannya utama mendapatkan laba. Pada organisasi sektor bisnis, penilaian kelayakan investasi pada umumnya dihitung dengan menggunakan metode net present value atau internal rate of return atau accounting rate of return, payback period yang semuanya memperhitungkan estimasi laba atau imbal hasil yang akan diperoleh pada masa depan atau expected return dengan mempertimbangkan tingkat diskonto dan risiko investasi. Tapi tidak semua teknik penilaian investasi yang biasa digunakan di sektor bisnis dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik. Sebab seringkali organisasi sektor bisnis dapat diaplikasikan sebab seringkali organisasi sektor publik ini melakukan investasi yang tidak memberikan imbal hasil gitu ya. Sering nggak ada feedback, nggak ada labanya gitu. Di samping itu, pertimbangan kelayakan investasi di sektor publik tidak semata-mata berdasarkan kelayakan ekonomi atau finansial, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan sosial, legal, dan politik. Investasi sektor publik tidak hanya mempertimbangkan biaya dan manfaat, tetapi juga biaya dan manfaat sosial. Jadi nggak cuma manfaat ekonomi aja ya, manfaatnya nanti biar dapat laba lah, biar untung gitu, enggak ya. Untuk di sektor publik dia akan fokusnya kepada manfaat sosial. Oke, lanjut ke performance measurement. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses pengendalian manajemen dan manajemen kinerja organisasi, karena mereka berperan dalam pengukuran kinerja sektor publik melalui pendesainan model pengukuran kinerja, penentuan indikator kinerja, standar kinerja, dan target kinerja. Organisasi sektor publik dapat mengadopsi model pengukuran kinerja yang dilakukan di sektor bisnis, misalkan balance scorecard atau key performance indicator, benchmarking, best practice, dan sebagainya. Itu ya. Pengukuran tuh nggak cuma dari laporan keuangan ya, wajar atau tidak wajar, tetapi pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik bisa dengan BSC atau Key Performance Indicator, biasanya digunakan di organisasi sektor bisnis, juga bisa diterapkan di sektor publik. Kemudian yang ke-9 adalah terlibat dalam proses tata kelola, engage in organizational governance process. Akuntansi manajemen juga dapat berperan penting dalam proses tata kelola, terutama untuk membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Akuntansi manajemen dapat mengidentifikasikan area mana saja yang perlu dilakukan efisiensi dan bagaimana strategi efisiensi akan dilakukan. Implementasian manajemen biaya strategik merupakan salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Ya, untuk mendapatkan output setinggi-tingginya dengan input yang serendah-rendahnya itu ya perlu manajemen biaya strategik. Kemudian yang ke-10, perannya adalah untuk manajemen resiko. Resiko adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menimbulkan kerugian, masalah, atau mengancam kegagalan organisasi, kegagalan proyek, program, aktivitas gitu. Sebagaimana sektor bisnis, organisasi sektor publik juga menghadapi berbagai resiko yang bisa mengancam sektor publik, misalkan kegagalan pemerintah dalam mengendalikan inflasi atau nilai tukar rupiah, pelarian modal asing, cadangan devisa, defisit fiskal, pengangguran, dan kemiskinan akan berimbas gitu ya, nanti efek dominonya ke terjadi krisis
melakukan manajemen resiko di sektor publik dengan cara terlibat dalam pembuatan sistem peringatan dini ekonomi, menyiapkan strategi perlindungan aset melalui hedging dan manajemen itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi resiko bisa diminimalisir gitu. Jadi peran dari akuntan manajemen di sini yaitu ya untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi gitu ya. Misalkan ya dengan membuat sistem peringatan dini ekonomi, menyiapkan strategi perlindungan aset dan manajemen portofolio investasi. Kemudian poin selanjutnya adalah internal control. Pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk melindungi aset, memelihara catatan dan dokumen, baik cetak maupun elektronik, meningkatkan kualitas informasi keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk komponen sistem pengendalian internal ini terdiri dari 5 komponen utama ya. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, kemudian ada pengendalian resiko, penilaian resiko, kemudian kegiatan pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Kemudian peran sektor publik untuk manajemen accounting dalam sektor publik yang terakhir adalah penentuan tarif atau harga pelayanan publik. Produk organisasi sektor publik dapat berupa barang dan pelayanan publik, ada yang diberikan secara gratis, tetapi juga ada yang beberapa diantaranya dijual atau dibebankan tarif kepada masyarakat. Barang dan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dapat umumnya dibiayai melalui penarikan pajak, sedangkan barang dan pelayanan publik yang dikenakan tarif pada umumnya merupakan barang dan pelayanan yang masuk dalam kategori barang private dan barang campuran baik kuasi publik maupun kuasi private. Beberapa jenis barang dan pelayanan publik yang bisa dijual misalkan penyediaan air bersih, transportasi publik, pos, telkom, listrik, energi, perumahan, tempat rekreasi, pendidikan, jalan tol, pelayanan kesehatan, pengumpulan sampah, dan pelayanan perizinan. Akuntansi manajemen di sini berperan untuk menentukan harga dan tarif yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut ya. Dalam hal ini akuntansi manajemen membuat alternatif atau skenario harga berdasarkan asumsi dan pertimbangan tertentu. Penentuan harga pelayanan publik pada organisasi sektor publik cukup kompleks. Ya, silakan. Karena pertimbangannya tidak semata pertimbangan pasar saja, tetapi terdapat aspek sosial dan politik yang harus diperhatikan. Suatu usulan tarif mungkin secara ekonomi sudah sesuai, tetapi terdapat penolakan masyarakat atau politisi dapat menyebabkan tarif tersebut tidak dapat diberlakukan. Beberapa pertimbangan untuk penentuan tarif ya, ada 3, misalkan yang pertama, apakah organisasi sektor publik itu mengambil keuntungan atau laba atas pelayanan publik yang diberikan? Harusnya kan tidak ada labanya yang diambil ya. Kemudian, apakah organisasi sektor publik tidak akan mengambil laba atas pemberian pelayanan publik? Jadi, pembebanan tarif pelayanan hanya dimaksudkan untuk pemulihan biaya penyediaan pelayanan saja, jadi buat cost recovery. Kalau kita bilang di bisnis biasanya BEP ya, break even point ya, pokoknya ketutup aja ya pengeluaran kita untuk pengadaan. Kemudian yang ketiga adalah apakah pelayanan publik akan dijual di bawah biaya penyediaan layanan sehingga organisasi publik
perlu memberikan subsidi. Oke, sudah selesai kita. Aduh Bu, ngantuk banget Bu saya. Iya, memang materi kita ya seperti ini ya, masih teoritis ya. Masih pengenalan tentang pengertian-pengertian, perbedaan, definisi, jenis-jenis gitu ya. Nanti ya kita masuklah dalam momen mencari contoh RPJP, Renstra, Renov gitu ya. Silahkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Gimana? Belum ada yang pengen ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan Astrid. Bentar, saya catat ya. Ini angkatnya berapa ya kita? 3D. Tunggu. Angkatnya 3D. Silakan Astrid, gimana? Bu, tadi saya ketinggalan yang di pengendalian internal itu, yang selain lingkungan pengendalian sama yang resiko itu apa lagi ya, Bu? Sebentar, di pengendalian internal. Iya, kan ada lingkungan pengendalian sama manajemen resiko. Nah, kan ada lagi tuh, Bu, saya ketinggalan, Bu, di situ. Tunggu ya. Pengendalian internal. Komponennya ya, 5 komponen utama. Iya, Bu, di situ, Bu. Astrid. Atau tujuannya? Yang 5 komponen utama, Bu. Oke, 5 komponen utama tadi. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, kemudian informasi dan komunikasi, yang terakhir pemantauan. Terima kasih Astrid. Jelas tapi kan? Jelas, Bu. Tujuannya ya. Nah kan ada lagi?
Atau mau langsung review aja? Silakan Putri. Mau langsung jelasin atau mau tanya? Enggak, Ibu. Saya mau tanya materi pas bagian peran akuntansi manajemen dalam sektor publik. Itu di nomor 2 tadi menjadi partner manager dalam kinerja manajemen untuk melaksanakan manajemen kinerja organisasi. Terus tadi Ibu ada nyebut sistem manajemen kinerja meliputi beberapa tahapan, yaitu itu tahapannya apa aja ya Bu? Maaf tadi saya ketinggalan. Oh ya, oke. Yang pertama, tahap perencanaan kinerja. Yang kedua, tahap pelaksanaan kinerja. Kemudian tahap penilaian kinerja. Lalu tahap pelaporan kinerja. Yang kelima, tahap review kinerja dan audit kinerja. Kemudian yang terakhir, tahap follow up dan perbaikan kinerja. Oke, ada 6 ya Putri. Makasih Bu. Terima kasih. Sebenarnya enak kalau kalian udah pegang buku sih yang Mahmudi. Kemarin saya tanya Pak siapa? Pak Herbi. Kebetulan kelas AB sama Pak Herbi ya, ASP-nya. Terus Pak, buku yang pegangan teman-teman apa ya gitu. Kalau Mahmudi bagaimana? Kebetulan saya sudah pegang Mahmudi ya. Terus oh ya boleh, Mahmudi juga mudah untuk dipahamin kok gitu. Cuman nanti kalau bisa cari yang edisi terbaru ya, mungkin ada yang 2018 atau ada yang lebih baru lagi ya. Jadi kita biar sama-sama enak langsung ke halaman ini, atau mungkin emang kalian udah baca sebelumnya, jadi tinggal kita discuss bingungnya di mana gitu ya. Gak apa-apa karena emang baru 2 kali pertemuan. Silakan, ada lagi? Atau mau masuk ke sharing? Menelaah kembali.
Silakan teman-teman. Mau bantu coba jelaskan? Tiga aspek akuntansi dalam organisasi sektor publik. Silakan. Atau saya panggil ya? Nggak ada nih. Minggu lalu aja ada yang mau. Saya panggil nih ya. Putri Farida Husnul ada? Langsung ketawa deh. Padahal tadi aku baru nanya, Bu. Ini yang bagian ini saya ketinggalan, Bu. Nah, masih di awal, secara umum aja manajemen accounting apa sedapatnya kamu. Bentar. Akan Amalia. Ibu, saya mau coba, boleh nggak? Boleh, Feliciana. Putri, sabar ya Putri ya. Ya Bu, nggak apa-apa, saya yang lain aja. Oke. Nanti raise hand ya. Silakan Felis. Jadi ada 3 aspek dalam organisasi sektor publik. Yang pertama ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang kedua ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang ketiga ada audit sektor publik atau public sector auditing. Kalau akuntansi manajemen itu dia lebih ke kayak menyajikan bentuk laporan suatu usaha untuk kepentingan internal atau kepentingan manajerial. Jadi lebih ke internal perusahaan. Kalau financial accounting itu dia mencatat laporan keuangan untuk nanti bisa dijadikan laporan untuk pihak internal maupun eksternal. Jadi dia cuma nyatet laporan keuangan. Kalau audit itu dia untuk menganalisis laporan keuangan yang udah dibuat sama financial accounting. Audit
bukan cuma financial accounting ya, ada pemeriksaan kinerja juga ya, Feliciana ya. Ya. Tambahan. Oke, terima kasih. Sudah memahami dengan baik ya manajemen accounting ya, garis besarnya ya untuk kebutuhan internal aja, dia lebih ke manajerial dari pencapaian visi, misi gitu. Kalau financial accounting fokusnya cuma ke keuangan gitu. Auditing nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan belakang-belakang nanti. Terima kasih ya. Kemudian ada tentang manajemen accounting. Wah, gini nih, saya suka nih. Siapa yang duluan nih di tempat saya? Salsabila dulu. Elsia sabar ya, Salsabila dulu ya. Baik, Bu, terima kasih. Kalau dari saya, manajemen accounting itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada manajemen. Manajemen itu terkait upaya manajer dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan juga target suatu organisasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Nah, dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut diperlukan perencanaan dan pengendalian agar berjalan secara efektif dan efisien. Terus yang kedua itu ada governance atau tata kelola. Cakupannya itu lebih luas daripada manajemen karena tata kelola ini melibatkan peran luar, contohnya masyarakat. Nah, di governance ini ada beberapa aspek yaitu transparan, accountable, responsif, high performance, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir itu ada administrasi, administrasi itu adalah lingkup yang paling kecil. Di administrasi ini mencakup fungsi-fungsi seperti pengorganisasian, pelaksanaan tugas, eksekusi pelaksanaan tugas, sistem operasional dan juga prosedur, dan yang terakhir peraturan-peraturan. Jadi urutannya dari yang tertinggi sampai yang terendah itu ada governance, manajemen, dan administration. Terima kasih. Mantap banget Salsabila. Dah ya. Alhamdulillah ya nyampe ya berarti materinya. Jadi ya sudah tepat ya, sudah bagus juga yang dijelasin. Administrasi adalah lingkup yang paling kecil ya. Bagaimana penyelesaian tugas dan mengikuti peraturan gitu. Kemudian di atasnya ada manajemen, adalah bagaimana upaya manajer untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan target perusahaan lagi, organisasi sektor publik gitu ya. Jadi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Baru yang paling luas hubungannya mencakup eksternal ya dengan masyarakat, governance, jadi good corporate governance. Terima kasih Salsabila. Selanjutnya silakan definisi aja nih loh. Ya, boleh Gina. Pengertian manajemen akuntansi itu suatu profesi yang involve untuk pengambilan keputusan, memfasilitasi perencanaan, menyediakan jasa laporan keuangan yang kompatibel, merumuskan dan mengimplementasikan strategi informasi menjadi partner bisnis strategi. Itu manajemen akuntansi tidak sebatas pemberi informasi kepada manajemen, tetapi lebih menjadi partner bisnis strategi bagi manajemen dalam melaksanakan manajemen kinerja organisasi, perencanaan, penganggaran, dan lain sebagainya. Oke. Nah ya, paham ya, bisa dimengerti ya Gina ya. Jadi akuntansi manajemen itu ternyata profesi yang menjadi partner strategis manajemen ya. Benar-benar didampingi lah itu manajer itu supaya pengambilan keputusan itu berjalan dengan baik ya, sesuai dengan perkiraan, hasil evaluasi, acuannya dengan anggaran gitu ya. Sampai yang terakhir nanti prosesnya ada feedback gitu tadi yang di cycle ya. Terima kasih Gina. Silakan selanjutnya. Apa ya selanjutnya? Perbedaan.
Tuh, gampang nih. Silakan Putri. Akhirnya Putri siap. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang pertama, manajemen accounting berfokus pada pihak internal yaitu dewan komisaris, karyawan, manajer. Sedangkan financial accounting itu untuk eksternalnya, misalnya untuk investor dan lain-lain. Yang kedua, keterikatan pada regulasi akuntansi. Akuntansi manajemen nggak menggunakan standar akuntansi, sedangkan akuntansi keuangan menggunakan standar akuntansi. Yang ketiga, tipe informasi akuntansi manajemen adalah finansial dan non-financial information, sedangkan akuntansi keuangan hanya financial information. Yang keempat, waktu orientasi akuntansi manajemen adalah orientasi masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Yang kelima, level agregat akuntansi manajemen lebih mendetail daripada akuntansi keuangan yang umum. Yang keenam, cakupan akuntansi manajemen lebih umum, sedangkan akuntansi keuangan lebih rinci. Oke. Gitu ya. Jelas ya teman-teman semua ya, yang disampaikan oleh Putri, perbedaan-perbedaannya dari pengguna informasinya, dari akuntansi, standar akuntansinya yang digunakan, tipe informasinya, waktunya, tingkat agregasi, dan yang terakhir adalah cakupan ya. Kalau ya financial accounting cakupannya pasti lebih sempit ya, fokusnya kepada financial saja di keuangan. Terima kasih ya Putri. Silakan selanjutnya. Ya ini kalau kebanyakan setengah boleh lah ya, dibagi 2 ya. Silakan Eva. Ibu, setengah nggak apa-apa. Saya sampai Boleh implementasi. sampai implementasi ya. Iya. Maksudnya sampai budgeting, nanti implementasi naik sama yang berikutnya ya. Silakan. Oke, Bu. Kalau untuk yang pertama itu ada perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini adalah tahap pertama atau tahap awal dalam siklus ini, dan yang merupakan tahap penting karena kesalahan perencanaan itu akan berakibat pada tahap implementasi dan kegagalan organisasi. Nah, kalau dari hasil dari perumusan strategi itu adalah visi misi atau visi misi dan kebijakan. Dan perumusan strategi ini biasanya menggunakan analisis SWOT dan lain-lain. Terus contoh dari perumusan strategi ini itu ada RPJP. Lalu ada perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi ini digunakan untuk jangka waktu 3-5 tahun untuk jangka panjang. Nah, hasil dari perumusan strategi ini sifatnya itu global. Nah, karena dalam perencanaan strategi ini perencanaan itu dalam jangka panjang. Jadi sifatnya itu masih global. Terus perencanaan strategi ini bisa disebut juga dengan restra. Dan perencanaan strategi ini itu melahirkan rencana-rencana baru. Terus ada contoh dari perencanaan strategi di perusahaan, itu contohnya ada restra dan corporation planning. Lalu kalau misalkan di pemerintahan itu ada RPJM. Dan restra itu dijabarkan dalam renov, dan renov itu dijabarkan dalam RKA tadi kalau nggak salah. Lalu ada selanjutnya RKP ya, maaf. Lalu ada selanjutnya itu preparation of core program. Ini merupakan persiapan program dalam yang perencanaan strategi tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada budgeting. Nah, budgeting ini merupakan input primer atau yang paling terpenting, karena jika tidak ada budgeting ini, perencanaan strategi dan perumusan tadi di awal itu tidak akan berjalan. Dan biasanya di budgeting ini itu terdapat anggaran-anggaran yang sudah ada di dalam rincian biaya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi itu ya, kalau perumusan strategi yang masih awal disebutnya outputnya ya, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Waktu perencanaan strategik biasanya di pemerintah kita sebut RPJM, jangka menengah. Lalu waktu preparation of work program, waktu kegiatan kita sebut biasanya renov atau rencana kerja pemerintah atau RKP gitu ya. Terima kasih ya Eva. Selanjutnya penjelasan dari implementasi sampai feedback.
Ya, mulai sepi nih Eva nih. Mulai malu-malu lagi nih. Tadi udah on fire nih. Saya tunjuk lagi deh. Siapa ya? Sebentar. Ibu Davi saya Abdillah ada? Oh, Astrid mau. nggak apa-apa Bu kalau Davi Bu. Oh ya, Davi dulu ya. Tadi kan Astrid udah ya. Astrid aja Bu dulu. Oh, kan Astrid tadi udah nanya sering, udah di catatan saya udah penuh nih Astrid gitu. Davi belum. Kamu off cam lagi, Davi. Silakan Davi. Ini masih gampang loh, nanti kalau udah yang terakhir kan peran-peran saya belum tulis detailnya ya. Kalau kalian merhatiin tadi harusnya udah catat. Davi, halo Davi. Davi Abdillah. Strategi Bu. Apa? Dari yang strategi. Dari yang implementasi. Implementasi. Dari Ini cam implementasi. atau off cam Bu di Ibu? Iya, off cam di saya. Tapi di saya kameranya udah nyala. Nggak tahu kalau di teman-teman lain Davi off cam apa on cam? Di saya off, Bu. Tuh, kamu sendiri loh Davi loh. Tapi kok di Cek saya lagi device-nya ya. Tuh, Vito baru on cam tuh, kelihatan kan? Ya, ketawa deh dia. relock, ini harus relock lagi sih. Oh, ya udahlah, nanti aja. Oh, nanti Yang aja ya. dulu. Ini Nah, ke ada share yang- screen kan tapi? Apa? Ke share screen kan tapi? Iya, share screen ada. Oke. Dari implementasi. Bentar Bu, bentar. Iya, nggak apa-apa, saya Yang sabar. implementasi itu Izin manajer dulu ya. bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Iya nggak? Kayak gitu kan? Iya, ya, terusin. Terus yang Kan performance kamu reporting, merhatiin dari tadi, versi kamu kan pasti berbeda. Kalau dari beda segi sih, yang ya. penangkapan kamu aja, nggak apa-apa. Pakai bahasa sendiri, harus plek-ketiplek buku, nggak apa-apa. Gak ada bukunya juga sih. Iya, beli dong. Belum beli. Ya, depan lah ya. Ya insya Allah. Kalau yang performance reporting itu meliputi laporan keuangan, laporan kinerja sebagai bahan analisis dasar bagi pihak internal. Pihak internal tuh kayak top manager, middle manager, manager. Kalau yang eksternal, Eksternal itu investor, pemerintah sama kreditur ya. emang ada kreditur dalam sektor publik? Ya, tapi Panik pokoknya deh, panik. investor. Ya, saya tahu investor sama pemerintah doang sih. Ya udah. Terus yang performance evaluation, aduh saya nggak tahu lagi yang ini. Performance evaluation, penilaian kinerja. Oh ya, penilaian kinerja. Terus apa? Itu digunakan buat apa itu? Mengevaluasi ini Gitu. kinerja sektor publik. Betul. Terus akhirnya Feedback. Feedback apa? Feedback Feedback itu timbal balik Bu.
Ya. Jadi saran-saran ya. Manajer dapat memberikan feedback kayak ada yang diubah strateginya atau diganti sistemnya. Nah, betul. Oke, gitu bisa gitu loh Davi. Saya catat dulu Davi. Makasih ya Davi ya. Itu nggak usah ya? Apa? Strategi itu. Kan sudah dong tadi sama Eva. Baru saya puji nih Davi nih. Oh, kamu mau jelasin lagi satu putaran, boleh? Udah segitu aja. Oh, udah. Next time. Next time ya, pertemuan selanjutnya ya. Oke ya, jadi saya lengkapin ya punya Davi ya. Setelah budgeting, kemudian kan diimplementasikan. Implementasi strategi, implementasi program kerja, kegiatan, dan anggaran gitu ya. Selama tahap implementasi ini, manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan program serta kegiatan gitu ya. Jadi pada saat implementasi ya manajer bertugas ya ngecek sudah sesuai atau belum ya penerapannya. Kemudian kalau bagian akuntansi ya melakukan pencatatan atas pelaksanaan anggaran berupa realisasi pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi ke dalam sistem akuntansi keuangan gitu. Kemudian ke pelaporan evaluasi dan umpan balik. Laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut sangat penting untuk bahan analisis evaluasi kinerja baik internal dan eksternal. Kemudian manajer dapat memberikan umpan balik dan saran-saran perbaikan. Mungkin ada yang harus direvisi ya dari tujuan atau mungkin sasaran dasarnya, atau apakah perlu merevisi Renstra atau merevisi Renov, revisi anggaran, ataukah perbaikan dalam sistem serta metode implementasi gitu. Itu ya Davi ya. Nah ini baru on cam lagi nih kelihatan. Habis keluar Bu tadi. Relock. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Yang penting bisa ngikutin ya Davi ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Nah, nih lanjut silahkan. Wih, Elsa langsung. Siap Elsa. Di sini ada peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama itu pemberian informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, yaitu akuntan manajemen memberikan informasi ke keuangan. Lalu manajer ini baik tentang keuangan maupun non-keuangan. Manajemen harus membuat perencanaan ke depan yang lebih baik dan proker yang baru. Manajemen juga harus melakukan pengendalian, apakah jalannya sesuai jalur dan apakah efektif atau efisien. Yang kedua itu menjadi partner manajemen dalam kinerja manajemen untuk melaksanakan manajemen kinerja organisasi, yaitu menggunakan sistem manajemen kinerja serta memberikan informasi serta saran-saran. Yang ketiga itu terlibat dalam perencanaan strategi organisasi, yaitu kayak Renstra atau rencana strategi itu dijabarkan lagi ke Renov. Dari Renov nanti dijabarkan lagi menjadi rencana kerja anggaran, serta membantu dalam melakukan pemetaan strategi organisasi. Terus yang keempat itu ada budgeting atau penganggaran, menjadi kunci utama dalam melakukan kegiatan. Dari sumber daya apa yang digunakan serta alokasinya kemana. Terus di sini penyusunan anggaran itu ada berdasarkan anggaran operasional, itu meliputi anggaran pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Lalu ada anggaran modal dan anggaran kas. Alhamdulillah, terima kasih ya Elsa. Udah nggak ada tambahan ya dari saya, udah ditebas semua sama Elsa ya. Selanjutnya peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik. Silahkan. Dari pemberian informasi biaya, manajemen strategik, dan penilai investasi publik, serta pengukuran kinerja. Oke, malu-malu lagi kalian mudi ya. Kalau udah bersemangat semua ya, giliran malu-malu
semua kita kan kompak Bu katanya ya. Tunjuk ya saya ya. Siapa nih? Amalia Salsabila, sudah ya? Beda ya sama Salsabila ya? Beda kan? Amalia boleh bantu jelasin? Saya kurang paham Bu tadi yang bagian itu. Gimana? Kurang pahamnya di mana? Nggak apa-apa, kita discuss aja. Kamu kenapa bingung? Ini poin yang mana? Gitu. Nggak apa-apa ya, saya tuh tidak menuntut kalian langsung mengerti ya, karena ya proses kemampuan seseorang tuh akan berbeda-beda satu dengan yang lain gitu. Tapi dengan adanya kelas ya saya berharap kalian bisa mengikuti gitu ya, bisa memahami gitu. Jadi kalau misal ada kesulitan, nggak apa-apa disampaikan, Bu, ngajarnya kecepatan, Bu, ngajarnya ngantuk, Bu, ini ya, disampaikan aja ya, kita cari jalan keluarnya sama-sama yang biar enak gitu, biar proses belajar kita tuh menyenangkan ya. Jadi ya tercapailah subjek yang akan disampaikan oleh saya tuh nyampe ke kalian gitu. Kenapa Amalia kan tadi pemberian informasi biaya ditujukan untuk menentukan besarnya biaya. Nah, biaya-biaya kan klasifikasinya banyak ya. Ada biaya apa aja tadi? Oh, yang itu ada biaya operasi organisasi, Betul. biaya program, biaya kegiatan, biaya produk, biaya pelayanan, sama objek biaya lainnya. Oke, nah itu kan tahu tuh. Terus habis itu tentang manajemen biaya strategik, garis besarnya itu untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi. Tidak hanya untuk sektor bisnis, tapi untuk publik juga, sektor publik, bahkan untuk sektor sosial juga. Terus 3 pilihan strategi bersaing tuh apa aja tadi ya? Apa tadi Bu? Tiga pilihan strategi bersaing kan saya sampaikan bagaimana menekan input seminim-minimnya untuk menghasilkan output semaksimal-maksimalnya ya. Untuk mencapai hal tersebut kan dibutuhkan strategi gitu. Ada tiga pilihan strategi yang bisa digunakan tadi. Yang pertama, klasifikasi biaya itu ya? Bukan, yang masih biaya murah, produknya unik. Jadi pada umumnya terdapat 3 pilihan strategi ya, bisa low cost atau biayanya murah, atau produknya unik, atau diferensiasi, dan yang ketiga adalah strategi fokus atau kombinasi antara produk murah dan unik gitu. Jadi organisasi sektor publik pun dituntut ya untuk punya strategi cost management yang baik ya. Balik lagi biar dapat value for money gitu. Ngerti ya Maria? Oke, selanjutnya yang ke-7. Penilai investasi publik. Ada yang mau bantu Amalia? Nashwa mau bantu Amalia?
Halo Najwa. Oh, Julia mau bantu. Silakan. Jadi yang ketujuh itu Public Investment Appraiser. Jadi di dalam manajemen accounting juga dibutuhkan penilaian dalam melakukan berinvestasi. Tapi dalam hal ini agak sulit bagi sektor publik karena kita itu nggak punya ukuran labanya. Terus untuk penilaian investasinya itu bisa menggunakan net present value atau payback period. Terus juga kita dalam hal tersebut harus mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial yang akan ditimbulkan. Dan untuk selanjutnya itu ada performance measurements, jadi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dalam manajemen accounting salah satu tahap yang sangat penting karena memiliki peran dalam pengukuran kinerja, terus standar kinerja, pengukuran bukan dari laporan keuangan aja, tapi juga bisa dari BSC tadi kalau nggak salah. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Julia ya, sudah jelas ya, alhamdulillah akhirnya. Sudah disampaikan sama Julia bahwa ternyata agak rumit ya penilaian investasi publik karena di sektor publik nggak ada laba gitu, nggak bisa kita lihat net present value atau internal rate of return gitu. Cuma investasi sektor publik itu ternyata tidak hanya mempertimbangkan biaya, ternyata juga mempertimbangkan tentang manfaat ekonomi, tetapi juga tentang manfaat sosial gitu. Untuk pengukuran kinerja, itu tadi tinggal saya tambahkan aja, organisasi sektor publik dapat mengadopsi model pengukuran kinerja seperti yang di sektor bisnis, misalkan betul tadi BSC, atau juga pakai key performance indicator, bisa benchmarking sama best practice. Gitu ya. Terima kasih Julia. Selanjutnya, akhirnya udah slide terakhir kita. Silakan, ada yang mau bantu jawab, jelasin? Oke, Clarissa. Oke, yang pertama itu, yang ke-9 itu ada terlibat dalam proses tata kelola. Itu berperan untuk membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pengimplementasian manajemen biaya strategi salah satu upayanya mendapatkan output setinggi-tingginya dan input serendah-rendahnya. Nah, yang ke-10 itu ada manajemen resiko. Itu menimbulkan kerugian, misalnya yang mengancam seperti pengangguran, kemiskinan, terus tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir resikonya, yang seperti menyiapkan sistem persiapan dini. Yang ke-11 itu ada internal control. Terdiri dari 5 komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Yang ke-12 itu ada penentuan tarif atau harga pelayanan publik. Pelayanan publik ada yang secara gratis dibiayai melalui pajak, adapun yang dibayar seperti barang private dan barang campuran. Membuat alternatif atau skenario harga berdasarkan asumsi dan pertimbangan tertentu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Clarissa, tinggal saya tambahin aja ya beberapa pertimbangan dalam penentuan tarif. Yang pertama, apakah organisasi sektor publik tersebut akan mengambil keuntungan atau laba atas pelayanan publik yang diberikan. Kemudian, apakah organisasi publik tidak akan mengambil laba atas pemberian pelayanan publik. Pembebanan tarif tersebut hanya dimaksudkan untuk memulihkan biaya. Kemudian yang terakhir, apakah pelayanan publik akan dijual di bawah biaya penyediaan layanan sehingga organisasi publik perlu diberikan subsidi. Oke, jadi rangkuman atas pertemuan hari ini adalah akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran penting ya dalam proses perencanaan dan proses pengendalian manajemen. Peran akuntansi manajemen sektor publik meliputi pemberian informasi untuk perencanaan,
dan pengendalian manajemen, menjadi partner strategis, kemudian terlibat dalam perencanaan strategi, kemudian penyusunan anggaran, pemberian informasi biaya, manajemen biaya strategik, penilai investasi publik, pengukuran kinerja, dan manajemen risiko, pengendalian internal, serta yang terakhir adalah penentuan harga. Akuntansi manajemen memiliki peran yang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen diperlukan pada setiap organisasi sektor publik dan pada setiap tahapan sistem pengendalian manajemen. Akuntan manajemen harus menguasai aspek teknis dan aspek strategis terkait pengelolaan organisasi. Di samping itu, karena perannya yang sangat vital, akuntan manajemen harus dibekali dengan etika profesi dalam menjalankan tugasnya, gitu ya. Oke, sampailah kita pada penghujung pertemuan pada siang hari ini ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih sedikit waktunya. Kalau tidak, saya akhirin. Sudah cukup, Bu, sepertinya. Alhamdulillah. Minggu depan gitu ya, mulainya kayak pertemuan hari ini ya. Jadi kita kuis di awal dulu atas materi hari ini, ya nanti saya share aja materinya ya ke kalian di grup ya. Oke, terima kasih banyak sudah menghadiri kelas, sudah berkontribusi dengan baik, sudah ikut kuis dan memahami pelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya meminta maaf jika ada salah dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin live.